Halo semuanya, kami dari kelompok C1 ingin berbagi pengalaman seru kami saat melakukan kunjungan ke BSIP Aneka Kacang pada tanggal 12 Maret 2025. Setibanya di sana, kami terlebih dahulu melakukan proses registrasi, kemudian diarahkan menuju ke ruang presentasi. Di dalam ruangan, kami mendapatkan pemaparan yang sangat menarik mengenai teknologi produksi benih kacang kedelai. Dari pemaparan tersebut, kami mengetahui bahwa benih kedelai ternyata merupakan jenis kacang-kacangan yang cukup sulit untuk dibudidayakan. Kedelai termasuk tanaman hari pendek dengan kebutuhan penyinaran hanya 10 hingga 12 jam per hari. Masa tumbuhnya sekitar 82 hingga 85 hari. Jika pencahayaan kurang dari 12 jam, maka proses pembungaannya akan melambat. Sebaliknya, jika kelebihan cahaya, tanaman hanya akan berbuah tanpa menghasilkan polong. Di Indonesia sendiri, terdapat 108 varietas kedelai. Di antaranya adalah Ditap 1, Gerobokan, Dering, dan Depah. Dalam produksi benih kedelai, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, dimulai dari persiapan lahan. Mereka sebutkan bahwa tetap satu itu umurnya 82 hari. Tapi dengan ada peningkatan, bisa-bisa sampai umur 50 itu dia tidak mau berbunga. Kemudian berbunga, sehingga untuk membuahnya akan melambat. Tidak bisa. Saluran drainase keliling yang dibuat harus lebih dalam dibandingkan dengan drainase bagian tengah. Untuk lahan bekas sawah, tidak ada dilakukannya pengolahan tanah. Saat penanaman, benih bisa dimasukkan 2 biji per lubang dengan menggunakan sistem jejer legowo. Benih juga perlu perlakuan khusus seperti inokulasi, rhizonium, dan pemberian pupuk nitrogen di awal tanam. Selain itu, juga digunakan pupuk hayati seperti Agrisoil dengan dosis yang disesuaikan dengan kesuburan tanah. Pengendalian gulma sangat penting dan bisa dilakukan dengan menggunakan mulsa jerami yang juga bermanfaat untuk meningkatkan dari vigor benih. Penyiangan sendiri bisa dilakukan sebanyak 2 kali, baik pada umur 2 masa setelah tanam serta 4 masa setelah tanam. Pembumbunan juga diperlukan untuk memperbaiki aerasi tanah serta memperkuat dari tanaman. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan kultur teknis, mulsa jerami, dan pestisida nabati dari bahan alami seperti tembakau, linggo, dan serai. Dalam menjaga mutu genetik, perlu diperhatikan tipe pertumbuhan tanaman, baik determinate maupun interdeterminate. Benih harus memiliki mutu yang baik secara fisik, genetik, maupun fisiologis. Roguing dilakukan minimal 2 kali dengan membuang bagian tipe simpang dari kedelai. Saat memasuki fase panen dan pasca panen, kadar air benih akan menurun ketika mencapai masa fisiologis. Dalam proses pembijian, kadar air benih harus 14 hingga 15%. Pengemasan dilakukan dengan kedap udara, kadar air maksimal 9%, dan bebas dari kotoran. Gudang penyimpanan harus bersuhu 10-14 derajat Celcius. Kelembapan 50-60%. Perbedaan kadar air 1% saja bisa memotong umur simpan benih hingga setengahnya.